Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif dari jurusan Matematika, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan ini saya ingin mempresentasikan tentang impact of artificial intelligence as predictive model in banking sector. Mata kuliah Matematika Keuangan. Dengan daftar isi sebagai latar belakang, tujuan, permasalahan, manfaat, dan kesimpulan. Latar belakang. AI telah digunakan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia untuk mendeteksi anomali. AI digunakan untuk menetapkan strategi investasi yang optimal. Penggunaan AI lainnya dalam sekuritas adalah perdagangan algoritmik. Program yang mengintegrasi informasi mengenai perubahan dinamika pasar dan tingkat harga dengan menggunakan algoritma milik sendiri untuk membuat perdagangan otomatis dengan sangat cepat. Proposal penelitian ini menjelaskan penerapan teknologi inovasi terbaru, kecerdasan buatan AI yang dapat berfungsi sebagai model prediktif untuk memberikan pendekatan positif bagi keuangan dan strategi keuangan berkelanjutan. Tujuan Tujuan pada jurnal yang saya dapat adalah satu, untuk mengidentifikasi pekerjaan penelitian yang dilakukan tentang konsep dan penerapan AI di sektor perbankan. Dua, memeriksa keadaan penerapan AI di sektor perbankan India. Tiga, untuk mengeksplorasi kemampuan AI yang memberikan hasil yang berbeda untuk implementasi strategi yang sukses di sektor perbankan India. Empat, untuk menarik fokus kepemimpinan perbankan dari adopsi AI yang reaktif dan proaktif untuk pelaksanaan strategi mereka yang sukses, yang selaras dengan visi mereka. Permasalahan yang terjadi yang ada dalam jurnal ini terbagi menjadi dua, yaitu permasalahan umum dan permasalahan khusus. Pertama, permasalahan umum, senjangan keterampilan. Bagaimana AI dapat memperoleh berkesenjangan keterampilan antara pekerja yang memiliki kemampuan data science yang mereka, yang mereka, dan mereka yang tidak. Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa tenaga kerja mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja sama dengan AI dalam bidang keuangan. Kedua, etika dan bias. Dalam AI, kita kita dapat memastikan bahwa algoritma AI yang digunakan dalam keuangan bebas dari bias yang dapat merugikan kelompok tertentu. Dan juga siapa yang bertanggung jawab jika keputusan yang diambil oleh AI menyebabkan kerugian finansial atau diskriminasi, keamanan privasi. Bagi kita, untuk melindungi data sangat sensitif. Sensitif data yang bisa digunakan oleh AI itu merupakan dalam sistem keuangan dari serangan cyber. Regulasi. Bagaimana kita dapat mengembangkan kerangka regulasi yang efektif untuk AI dalam keuangan dan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Transparansi. Bagaimana kita dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan AI sehingga keputusan yang diambil dapat dijelaskan dan dipahami. Permasalahan khusus. Pertama, pemodelan resiko. Kedua, trading algoritmatik. Tiga, kredit scoring. Manfaat yaitu machine learning yang mana dapat menciptakan mesin cerdas
yang menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan menyesuaikan program logikanya secara dinamis untuk merespon sesuai data tanpa diprogram secara eksplisit. Kedua, deep learning, yaitu menciptakan replika otak manusia yang dapat bekerja dengan pendekatan non-linear dalam menganalisis data. Tiga, natural language processing, yaitu memungkinkan mesin untuk memahami dan menganalisis sentimen manusia berdasarkan bahasa mereka dan meresponnya dengan tepat. Keempat, speech recognition, recognition, yaitu memungkinkan mesin untuk memahami bahasa lisan manusia berdasarkan algoritma pemodelan akustik dan bahasa. Untuk kelima, natural language generation, yaitu mesin dapat menghasilkan bahasa alam sehingga mesin dapat berinteraksi dengan manusia dalam bahasa alami mereka. Kesimpulan, AI telah menunjukkan potensi besar dalam mengubah landscape keuangan internasional dengan kemampuannya untuk menganalisis data besar, mengidentifikasi pola, membuat prediksi yang akurat. AI dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang keuangan. Namun, penerapan AI juga menghadirkan tantangan dan risiko etik, regulasi, dan potensi pengangguran. Untuk memaksimalkan manfaat AI dan meminimalkan risikonya, diperlukan pendekatan yang terintegritas yang mencakup pengembangan kerangka kerja etis, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta kolaborasi internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan salah, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.